lagi buka jalur rapot dan prestasi tahun 2022 apa aja sih sekarang? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Siapa yang udah nungguin, kali ini kita bakal bahas seputar jalur mandiri. Tapi jalur mandirinya ini bukan yang tes tulis ya. Ini menggunakan rapot dan juga prestasi, alias bisa kita bilang ini japresnya lah ya untuk jalur mandiri. Nah, buat kalian yang punya prestasi nasional, minimal ya provinsi boleh lah ya, tapi lebih bagusnya itu nasional dan internasional. Ini sangat dianjurkan untuk ikutan jalur mandiri yang lewat rapot maupun prestasi. Tapi Kak, kalau misalkan kita nggak punya prestasi, bisa nggak sih ikutan jalur ini? Ya bisa, ya dia kan pakainya jalur rapot, berarti kalian kalau misalkan nggak punya prestasi, fokusnya itu di rapotnya aja. Cuman jatuhnya kalau misalkan kalian nggak punya prestasi terus ikutan jalur ini, harus siap-siap untuk menerima konsekuensinya, karena pasti yang mendaftar itu punya banyak prestasi. Sedangkan kalau kalian nggak punya prestasi, itu udah mengurangi poin kalian gitu di jalur seleksi Japres ini gitu ya. Jadi teman-teman perlu paham dulu, untuk Japres ini memang ditujukan buat orang-orang yang punya sertifikat atau punya prestasi. Kalau misalkan teman-teman pengen lewat jalur rapot aja, mungkin teman-teman bisa cari yang khusus untuk jalur rapot tanpa prestasi gitu ya. Oke, nah karena kita lagi ngomongin Japres, aku juga mau kasih langsung aja informasinya. Apa aja sih PTN yang lagi buka jalur prestasi ini sekarang gitu ya. Yuk langsung aja kita bahas. Dari yang pertama, ini ada dari ITS atau Institut Teknologi 10 November. Nah, ITS ini buka jalur prestasi ya untuk angkatan 2022 dan gap year. Wah, ini gap year bisa ikutan ya untuk angkatan 2020 dan juga 2021. Di jalur ini mereka bakal seleksi dari nilai rapot kalian plus prestasi akademik maupun non akademik. Jadi ini nggak hanya akademik doang ya, kalian bisa pakai yang non akademik juga. Nah, untuk jalur prestasi ini, sertifikat yang bisa kalian masukin adalah yang pertama tentunya untuk olimpiade. Olimpiadenya ini bisa olimpiade eksakta, olimpiade olahraga, seni, ataupun karya tulis ilmiah. Dan ini bisa dimulai dari level kabupaten ya, tingkat kabupaten itu masih bisa, provinsi, nasional, dan juga internasional. Terus ini juga bisa diikutin oleh penghafal kitab suci ya. Bisa juga dari kalian yang punya pengalaman sebagai ketua atau wakil ketua dari organisasi, terus juga peringkat final di sekolah itu mempengaruhi juga ya. Dan untuk pengalaman ketua kepanitiaan, ini bisa kalian lampirkan sertifikat-sertifikatnya di sini ya untuk ITS. Nah, untuk program studinya kalian bisa pilih 2 prodi aja, kecuali program yang internasional ya, itu agak berbeda gitu ya untuk jalur seleksinya. Dan ini biasanya basis dari prodinya itu anak saintek, tapi untuk beberapa prodi kayak desain produk industri, manajemen bisnis, dan juga studi pembangunan, ini anak SMK bisa menyesuaikan dengan jurusan sebelumnya di sekolah ya. Untuk biayanya sendiri ini sebesar 250.000 ya teman-teman, dan pendaftarannya dimulai dari tanggal 25 April sampai 31 Mei. Untuk yang penghafal kitab suci tadi bakal ada verifikasi hafalan itu di tanggal 6 Juni 2022 dan pengumumannya itu tanggal 8 Juni 2022. Nah, bisa diikutin ya buat teman-teman yang mau masuk ke ITS. Next, kita ke PTN selanjutnya ada dari UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Ini adalah salah satu PTN yang punya banyak banget jalur prestasi. Sekarang aja mereka ini punya 4 jalur prestasi yang bisa kalian ikutin ya di tahun 2022. Langsung aja kita bahas. Yang pertama ini ada jalur prestasi akademik. Ini khusus buat teman-teman yang punya prestasi akademik dan juga bakal dilihat nilai raportnya. Ini bisa diikuti dari lulusan tahun 2022 dan juga gap year 2020-2021 ya. Untuk pendaftarannya sendiri ini dimulai dari tanggal 14 Februari sampai 5 Juli 2022 dan pengumumannya itu 13 Juli 2022. Oke, nah ini versi yang raport dan prestasi akademik gitu ya. Yang kedua ini ada lagi namanya jalur prestasi unggul
agak mirip sebenarnya sama yang tadi ya, akademik, cuman bedanya di sini bisa pakai non akademik. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi dari bidang seni, olahraga ataupun olimpiade masih bisa juga di sini ya, karena kan ini akademik dan non akademik gitu ya. Terus juga buat penghafal Al-Quran dan juga kitab suci lain bisa banget untuk ikutan jalur unggul yang ini. Ini juga seleksinya sama ya, dari tanggal 14 Februari sampai 5 Juli 2022 dan pengumumannya itu di tanggal 13 Juli 2022. Dan ini juga bisa diikutin angkatan 2022, 2021 dan 2020. Next, masih di UNY ini ada jalur namanya talent scouting ya, talent scoutingnya UNY. Ini bisa banget buat teman-teman yang punya prestasi di non akademik. Oke, jadi ini khusus non akademik ya. Dan ini khusus banget buat penerima juara 1, 2, 3 minimal banget tingkat kabupaten kota ya. Dan untuk bidangnya ini bisa dari segi MTQ ya, seni, olahraga, dan juga minat khusus yang lain gitu. Ini bisa didaftarkan di sini, tapi tadi ya juaranya harus juara 1, 2, 3 gitu. Dan untuk pendaftarannya ini dimulai dari tanggal 14 Februari sampai nanti tanggal 26 Juni 2022. Untuk pengumumannya itu bakal di tanggal 2 Juli 2022. Ini bisa diikutin untuk lulusan 2022, 2021 dan juga 2020. Yang terakhir dari UNY ini ada jalur prestasi olahraga unggul. Nah, ini khusus untuk bidang olahraga buat teman-teman yang punya prestasi di bidang olahraga tingkat nasional ataupun internasional bisa ikutan jalur yang ini. Dan untuk jalur ini tuh ada tes keterampilannya ya, untuk menguji apakah benar kalian tuh bisa dapetin prestasi tersebut gitu. Biaya pendaftarannya untuk jalur prestasi olahraga ini Rp200.000, oke? Nah, jadi teman-teman bisa tuh milih ya dari 4 jalur tersebut mana sih yang cocok dengan sertifikat yang kalian punya. Next, kita lanjut ke Universitas Brawijaya atau UB. Nah, UB ini juga punya jalur prestasi yang favorit banget untuk diikutin calon mahasiswa nih ya. UB ini membuka jalur prestasi buat teman-teman yang punya sertifikat di bidang olahraga, seni, akademiknya juga seperti olimpiade ataupun dari segi keagamaan. Itu bisa dipakai semuanya, bisa dilampirkan di sini ya. Dan untuk UB sendiri bakal menyeleksinya itu nggak hanya dari sertifikat sebenarnya, tapi juga dari nilai rapot. Jadi nilai rapot plus sertifikat, sertifikatnya itu 3 sertifikat terbaik yang kalian punya. Agak mirip sama SNMPTN ya, jadi kalian tuh cuma bisa masukin 3 sertifikat terbaik aja dari bidang-bidang yang tadi aku sebutin. Nah, untuk pendaftarannya ini Rp350.000 ya. Dan untuk program studi yang bisa dipilih itu maksimal 2 program studi. Ya, oke, 2 program studi ini bisa teman-teman ambil dua-duanya sosum atau dua-duanya saintek, tapi kita bakal bedain ya. Untuk pemilihan program studi anak IPA atau saintek, dia bisa pilih dua-duanya itu saintek ya jurusannya, atau satunya saintek, satunya sosum alias campuran itu juga bisa, atau dua-duanya sosum itu juga bisa. Jadi kalau misalkan yang saintek ini pilihannya banyak ya, tapi buat temen-temen yang dari IPS atau sosum itu cuma bisa memilih jurusan sosum aja dua-duanya, jadi nggak bisa linjur ke saintek ataupun ambil campuran. Oke, untuk harganya atau biayanya masih sama Rp350.000 untuk saintek maupun sosum. Nah, di UB ini kalian bisa pilih prodinya macam-macam, ada prodi S1, D4 dan juga D3 gitu ya. Tinggal kalian cek and recheck lagi aja jurusannya ada apa lagi gitu kan di masing-masing jenjang. Untuk pendaftarannya sendiri ini dibuka dari tanggal 15 Maret sampai 29 April 2022. Khusus untuk teman-teman yang ambil program studi perbankan itu bakal ada wawancara daringnya dari tanggal 9 sampai 14 Mei 2022 dan pengumuman akhirnya itu di tanggal 14 Juni 2022. Terakhir teman-teman, kita langsung ada dari Undip atau Universitas Diponegoro. Nah, Undip ini buka jalur prestasi buat teman-teman, tapi ini cuma buat 2 angkatan aja sih, 2022 dan juga 2021 ya. Nah, kalian ini bisa mendaftar secara online. Nanti untuk biodata-biodatanya itu dicetak, di print out gitu ya, terus dikirimkan secara offline ke sana, ke kampus Undipnya gitu. Jadi ini untuk alur pendaftarannya agak beda gitu ya, kalian nggak hanya online tapi juga dikirim secara cetaknya ke Undipnya langsung. Nah, jalur prestasi di Undip ini bisa kalian ikutin untuk memilih program studi sarjana terapan yang ada di Undip dan juga D3 PSDKU-nya atau program studi di luar kampus utama. Untuk biayanya sendiri ini Rp250.000. Untuk pendaftaran dan juga pengiriman berkasnya ini rentang waktunya dari 8 Februari ya teman-teman sampai 6 Mei 2022 dan pengumumannya itu di tanggal 25 Mei 2022. Jadi buruan buat teman-teman yang mau masuk ke sarjana terapannya Undip ataupun yang D3 PSDKU
BKU-nya bisa ikutan jalur ini karena ini masih terbuka sampai tanggal 6 Mei nanti ya. Oke, nah itu aja teman-teman 4 jalur prestasi yang lagi dibuka di beberapa PTN. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan beberapa alternatif juga nih buat kalian yang lagi mempersiapkan jalur mandiri. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan see you in the next video.